sebenarnya kalau cerita dulu guys supaya nggak lengkap ya. Iya. Yang apa 2007 itu gua mulai 3 tahun bro, gua cuma istilahnya ngadu aja sama kerjaan gua cuma nungguin azan ke masjid di Prapanca setiap hari. Hikmahnya besar. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Ngobrol YouTube channel. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita langsung saja membahas tentang berita yang datang dari Baim Wong ya guys. Jadi ini tuh ada berita menarik banget dari Baim Wong, dimana dia bercerita ya guys. Dulu Baim Wong tuh titik terendahnya, intinya titik terendahnya tuh dia pernah terlilit utang 1, miliar dan dia juga dijauhi sama teman-temannya ya guys. Semua ini tuh dia diungkapkan dalam vlognya The Sungkar Family ya guys. Di sini Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar mewawancarai Baim Wong tentang kesuksesannya gitu ya guys. Dan di sini Teuku Wisnu menanyakan tentang titik terendah Baim Wong selama hidupnya itu di mana, dan Baim Wong di sini cerita ya guys kalau dia itu pernah bisnis restoran kemudian gagal ya guys. Bisnis restoran gagal kemudian sampai difitnah orang, sampai punya utang 1,5 miliar gitu ya guys. Di sini bisa dilihat di suara.com ya guys yang memberitakan ini. Jadi di sini Baim Wong bilang gue bisnis restoran tetapi hanya beberapa yang berhasil dan sementara lainnya gagal ya guys. Padahal bukan cuma satu restorannya di 2012 ya guys, seperti itu. Setelah bangkrut, Baim Wong difitnah orang. Kemudian yang lebih buruknya lagi, dia harus membayar utang yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya guys. Jadi dia itu kayak difitnah gitu ya guys. Ada kayak ngutang gitu guys, tapi sebenarnya itu bukan dia yang berkewajiban untuk membayar, tapi dibebankan ke dia gitu ya guys. Banyak sih guys kayak gini, kasus kayak gini tuh banyak menurut gua. Jumlahnya itu 1,5 miliar ya guys utang tersebut. Nah, setelah itu kan dia tidak punya uang tuh guys. Dia kan habis bangkrut, restorannya bangkrut, pasti ya situasinya buruk sekali lah guys. Kalau kayak gini tuh guys pasti uang habis dan lain-lain, pasti habis semua aja guys kalau kayak gini ceritanya. Apalagi bisnisnya mungkin cuma di restoran doang ya guys, tidak ada di sektor lain seperti itu guys. Itu bakalan ambles banget lah istilahnya seperti itu guys. Jadi kemudian setelah difitnah itu Baim Wong tuh dijauhi teman-temannya ya guys, baik teman-teman biasa atau teman-teman artisnya seperti itu guys. Jadi emang katanya Baim Wong tuh seakan-akan tuh orang-orang atau artis-artis lainnya atau teman-temannya itu menganggap dia itu tukang bohong gitu guys. Cuman dia katanya tidak pernah di vlog ini ya guys, dia tuh tidak pernah mengurus hal itu. Terserah orang mau pandang dia seperti apa, yang penting dia apa adanya seperti itu ya guys. Sampai 3 tahun ya guys, sampai 3 tahun dia nggak membela dirinya. Dia nggak terus lu pembohong, enggak, gua nggak bohong, gua nggak gini, gue tuh harus gue itu gini. Bukan seperti itu guys. Dia tipe orangnya bukan seperti itu ya guys. Dia tipe orangnya ya udahlah, kalau lo mau bilang gua pembohong ya udah terserah lo kayak gitu guys. Dan selama 3 tahun guys, selama 3 tahun dia difitnah itu, kerjanya dia itu cuman nungguin adzan kemudian pergi ke masjid, seperti itu doang guys. Emang di dalam hidup itu emang naik turun ya guys. Yang namanya hidup kan seperti roda kehidupan itu kan naik turun ya guys, seperti itu guys. Jadi ya kadang kita ada di bawah, kadang di atas gitu ya guys. Dan waktu kita di bawah itu pasti yang paling penting adalah kita harus ingat kepada sang pencipta gitu ya guys. Dan pastinya itu membuat kita sadar guys bahwa kita itu harus kayak beribadah kepada sang pencipta dan lain-lain, seperti itulah guys. Bukan hanya memikirkan dunia kayak gitu guys. Kemudian setelah 3 tahun si Baim ini sendirian gitu ya guys, yang kerjanya cuma tadi kayak nungguin adzan kemudian sholat kayak gitu ya guys. Kemudian ada setitik harapan gitu ya guys. Kemudian ada job untuk Baim Wong, yaitu dia mendapatkan peran sinetron ya guys, peran sinetron. Dan di vlog ini dia bilang 500 episode loh guys, 500 episode peran sinetron, dan tuh hasilnya itu banyak banget guys, seperti itu guys. Dan dari hasil main sinetron itu kemudian dia melunasi utang-utangnya, seperti itu guys, yang tadi dibebankan kepada dia ya guys. Setelah itu gajinya mulai lancar, pendapatannya, penghasilannya mulai banyak, mengalir terus, dia bilang seperti itu ya guys. Dan emang sih dia sudah berhasil, ibaratnya gitu lulus uji guys, melalui ujian, yaitu dia difitnah 3 tahun gak ngapa-ngapain, gak kerja. Itu sesuatu cobaan yang menurut gue sih untuk artis sih loh guys. Untuk artis tuh berat banget, sumpah itu berat banget guys. Dan
Baim bisa melalui semua itu dan sekarang dia udah menjadi orang yang kaya banget ya guys. Apalagi penghasilannya atau gajinya dari YouTube yang banyak ya guys. Di beberapa hari kemarin gua sudah membahas ini ya guys. Baim Wong tuh sekarang sudah sampai 3 miliar dari YouTube untuk satu bulannya ya guys, untuk penghasilannya seperti itu banyak banget guys. Banyak sekali warga Indonesia, masyarakat Indonesia yang sangat antusias kepada Baim Wong ya guys, dimana konten-kontennya, konten sosialnya, berbagi kepada sesama itu mengajarkan dan menginspirasi banyak orang di Indonesia seperti itu guys. Dan akhirnya sampai sekarang Baim Wong semakin sukses dan sekarang ada di puncak-puncak kesuksesannya ya guys, seperti itu. Dan dia, yang gua paling salut adalah dia tetap ingat sholat, ingat ibadah kayak gitu guys. Tidak terlena dengan hartanya yang sekarang seperti itu guys. Membantu banyak orang setiap hari dia loh guys. Setiap hari dia sedekah membantu banyak orang. Dan itu menurut gua itu sudah yang paling bener lah yang dilakukan oleh artis gitu ya guys, yang dilakukan oleh orang hidup di dunia ini seperti itu guys. Karena itu juga buat tabungan di akhirat nanti ya guys, seperti itu. Menurut gua ini Baim ini emang inspirasi banget guys, inspirator Indonesia seperti itu ya guys. Dan kita harus meniru orang-orang yang kayak gini ya guys. Oke, seperti itu dulu guys cerita dari Baim pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Gue doain sukses buat kita semua, buat YouTuber Indonesia terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you very much for watching and bye bye.